Halo guys, welcome back to my channel. It's me Novilia. So, di video kali ini aku akan membahas seputar dropship. Apa itu dropship, gimana kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lanjut ke video, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen di bawah video apa yang mau aku buat selanjutnya, dan support aku dengan cara subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa update terus dengan video-video aku yang selanjutnya. So, aku di sini akan membahas seputar dropship. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih ke kalian, awal-awal aku memulai bisnis, gak ngerti sama sekali gimana sih cara berjualan online kayak gitu. Apa aja sih sistemnya? Itu aku gak ngerti sama sekali. Yang aku tahu tuh cuma jualan online, laku, terjual, dapat duit, kayak gitu aja. Aku gak ngerti sistemnya apa aja. Ternyata pas aku selidikin, ada banyak banget sistemnya, mulai dari reseller, pre-order, dan dropship ini. Nah, aku mulai melirik apa sih dropship, reseller, dan juga pre-order itu. Nah gitu, akhirnya aku mulai mencari tahu di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Aku mulai cari tahu, dan akhirnya aku dapat, oh ternyata reseller itu kayak gini, oh ternyata pre-order tuh kayak gini, oh ternyata dropship tuh kayak gini, kayak gitu. Dan selama aku mulai mencari itu aku butuh waktu lama untuk memahami semua itu. Apalagi dropship, aku tuh butuh waktu lama banget. Aku harus nyari di Google, cari tahu, aku belum juga paham. Aku nyari lagi di YouTube dan beberapa channel kan, aku nyari dan aku belum paham. Jadi makanya aku pengen mempermudah kalian untuk memahami dropship itu. Dunia bisnis online ini ada banyak banget macamnya, mulai dari reseller, pre-order, dan juga dropship ini. Nah, dropship ini udah banyak banget ya yang mau, karena memang sesimpel itu cara kerjanya. Jadi itu dropship ini hampir sama dengan reseller. Nah, kalau reseller kan dia menjual produk orang lain kayak gitu. Nah, sama dengan dropship ini juga menjual produk orang lain. Dan bedanya, kalau reseller itu harus menyetok barang atau membeli barangnya terlebih dahulu baru dijualkan. Nah, kalau dropship ini tidak perlu yang namanya menyetok barang. Jadi dia bisa langsung aja berjualan tanpa harus dia memiliki barangnya kayak gitu. Nah, bahkan dropship ini tidak perlu yang namanya pengiriman barang, pengecekan barang, dan juga nggak perlu ribet-ribet yang namanya packing kayak gitu. Jadi si dropship ini hanya bertugas untuk memasarkan produknya si supplier atau tangan pertama itu ke orang-orang atau ke customer-customernya kayak gitu. Aku kasih contoh ya. Jadi aku nih pakai sistem dropship, atau aku bisa disebut dengan dropshipper. Nah, aku memiliki toko online ada di Shopee. Nah, terus aku punya nih namanya customer, dia beli ke aku di etalase aku, di Shopee aku. Nah, terus itu pas dia sudah memesan barangnya, sudah melakukan pembayaran, aku meneruskan pesanan dia ini ke supplier aku. Nanti supplier aku atau toko tangan pertama aku ini akan mengirim barangnya langsung ke customer aku, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya packing barang lagi, kita nggak perlu yang namanya ngirim barang lagi ke customer aku, nggak perlu kayak gitu. Dan enaknya, walaupun pengirimannya itu dari supplier kita, tapi penulisan yang ada di packingan barang tersebut itu namanya dan alamatnya dari kita kayak gitu. Jadi seolah-olah yang ngirim barang itu adalah kita, padahal yang ngirim barang itu adalah supplier kita. Jadi si customer ini nggak tahu kalau yang ngirim barang ini adalah supplier. So customer ini nggak tahu dong kalau aku nih seorang dropship kayak gitu. Itu keuntungannya ya, termasuk keuntungannya. Dan kedua keuntungannya itu kita nggak perlu yang namanya tempat untuk barang-barang yang kita jualkan gitu. Jadi kita hanya perlu HP dan juga internet kayak gitu ya.
Dan ketiga, keuntungannya kita nggak perlu yang namanya modal. Kalau si reseller pastinya butuh modal dong untuk membeli barang-barang tersebut. Tetapi kalau dropship ini kita nggak perlu yang namanya modal. Ya bisa dibilang modalnya hanya 0% kayak gitu. Hanya karena kita hanya membutuhkan HP dan internet. Ya kalau menurut aku HP dan internet emang udah keseharian kita ya sebagai pengguna sosial media seperti itu. Nah terus enaknya lagi di dropship ini kita nggak perlu yang namanya packing barang. Jadi kita nggak perlu yang namanya ribet-ribet ngirim barang, terus juga nggak perlu yang ribet-ribet ngecek-ngecek barang kayak gitu. Itu enaknya. Dan terus kekurangannya dari dropship ini ya kita nggak tahu dong barang itu gimana bentukannya, barangnya itu bagus atau enggak, cacat atau enggak, kita nggak tahu karena memang barangnya langsung dikirim ke customer kita. Jadi kalau misalnya barangnya cacat dan segala macam kita nggak ngerti dong gimana. Dan bahkan kalau misalnya customer kita kecewa dengan barang tersebut, ya otomatis larinya ke kita karena yang dia tahu yang punya barang itu ya kita kayak gitu. Itu yang nggak enaknya, kita nggak tahu barangnya tuh gimana. Terus kedua, nggak enaknya di dropship ini kita nggak dapat potongan harga, jadi harganya sesuai dengan supplier kita nggak dapat potongan harga, beda dengan reseller. Kalau reseller kan dia bisa dapat potongan harga, kalau dropship ini nggak dapat potongan harga sama sekali. Jadi kita naikin harganya, misal harganya 16.000 di supplier kita, berarti kita jual dengan harga 20.000, berarti kita untungnya 4.000 kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar namanya memainkan harga, jangan sampai harga yang punya kita ini kemahalan dan akhirnya nggak ada dong yang mau beli karena kemahalan padahal barangnya sama. Dan dropship ini memang sangat-sangat mudah untuk dilakukan karena memang sesimpel itu, seenak itu, nggak ribet-ribet lagi untuk nganu-nganuin packing dan segala macam. Tapi kita harus yang namanya pinter nyari supplier atau tangan pertama barang tersebut. Jadi kalau menurut aku nih, nyari supplier itu memang mudah kan, tapi kita harus tahu yang namanya supplier yang amanah kayak gitu kan. Kadang ada supplier tapi kita dia nggak ngasih tahu stoknya berapa segala macam, nggak tahu kayak gitu. Makanya kita harus pintar-pintar nyari supplier. Memang supplier ini adalah nyawa kita sebagai dropship. Kalau suppliernya acak-acakan atau nggak amanah, ya gimana nasib kita ke depannya kayak gitu. Nah enaknya juga di dropship ini kita bisa menjual berbagai macam karena kita fleksibel, nggak perlu yang namanya modal kayak gitu. Enak ya jadi dropship. Nah so itu aja, sekian dari video aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen di bawah, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa update terus dengan video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih.